Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faziratul Khairo. Di sini saya akan menceritakan legenda Rangga Gading. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda bernama Rangga Gading. Ia adalah pemuda yang sangat sakti. Namun sayangnya ia sering menggunakan kesaktiannya untuk berbuat perampokan dan pencurian. Rangga Gading adalah pencuri yang ria. Ia tidak pernah tertangkap sebab ia memiliki kesaktian, yaitu ia bisa mengubah dirinya menjadi binatang, pohon, batu, ataupun air. Pada suatu hari, Rangga Gading pun melakukan aksi pencurian terhadap 5 ekor kerbau. Pencurian itu dilakukan di siang hari karena ia ingin menunjukkan kesaktiannya. Para warga yang menyadari bahwa kerbau-kerbaunya hilang dicuri segera mengejar pencuri tersebut. Namun, Rangga Gading tidak habis akal. Ia mengubah jejak-jejak kaki hewan-hewan tersebut menjadi berbalik arah, sehingga para penduduk desa semakin menjauh dari kerbau-kerbau tersebut. Di desa yang putus asa pun memutuskan untuk menangkap Rangga Gading di pasar hewan karena mereka beranggapan bahwa Rangga Gading akan menjual hewan-hewan tersebut di pasar hewan. Dasar Rangga Gading tidak mau kalah, ia mengubah kerbau tersebut yang semula bertanduk melengkung ke atas menjadi tanduk melengkung ke bawah, dan kulit kerbau yang semula berwarna coklat dirubahnya menjadi warna putih. Demikian Rangga Gading terbebas dari kejaran para warga yang hendak menangkapnya. Pada suatu hari, Rangga Gading mendengar kabar tentang tanah keramat di desa Karangmunggal. Di tanah tersebut terdapat emas di dalamnya, sehingga tanah tersebut dijaga oleh para pengawal dan tetua-tetua desa. Rangga Gading pun semakin tergiur untuk memiliki emas-emas tersebut. Ia segera naik ke atas pohon kelapa dan melepas sehelai pohon kelapa, dan dengan kesaktiannya ia menggunakan pelepah tersebut untuk menuju ke desa Karangmunggal. Sesampainya di desa Karangmunggal, ia mengubah dirinya menjadi seekor kucing. Para pengawal dan tetua-tetua desa pun terkecoh, tidak menyadari bahwa kucing tersebut adalah Rangga Gading. Kucing jelmaan Rangga Gading segera mengais-ngais tanah yang ada di desa tersebut dan mengambil seluruh emasnya. Setelah itu, Rangga Gading memasukkan emas-emas tersebut ke dalam karung yang dibawanya. Setelah karungnya terisi penuh, Rangga Gading segera terbang menggunakan pelepah yang tadi digunakannya untuk menuju ke desa tempat ia bersembunyi. Sebelum tiba di tempat persembunyiannya, Rangga Gading berhenti sebentar untuk istirahat sejenak. Di tempat yang sepi, ia membuka hasil curiannya, lalu ia mengambil segenggam emas dan tertawa terbahak-bahak. Ia merasa menang dan menjadi congkak. Pemuda itu kemudian menggantungkan karung emasnya di dahan pohon, lalu membuka pakaian untuk mandi di telaga dekat istirahatnya. Rangga Gading tidak menyadari bahwa gerak-geriknya diperhatikan oleh seorang kakek sakti. Sang kakek pun menyayangkan jika kesaktian pemuda itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ia pun bertekad untuk mengubah pemuda tersebut menjadi lebih baik. Ketika Rangga Gading selesai mandi, betapa terkejutnya ia melihat sang kakek berdiri di tepi telaga. Wajahnya bercahaya dan menggunakan sorban putih serta jubah putih menandakan seseorang yang tinggi ilmunya. Senyum, orang tua itu pun berkata, "Apa yang telah kamu lakukan, Rangga Gading? Mengapa kamu berbuat tercela?" Kemudian Rangga Gading menjawab, "Siapa kamu, orang tua? Mengapa engkau bertanya seperti itu kepadaku? Tak tahukah kamu aku adalah pemuda yang sakti?" Rangga Gading pun mulai menyombongkan dirinya. "Aku tahu engkau sakti, justru itu aku bertanya kepadamu.
"Pergilah kakek tua, jangan ganggu aku atau aku akan..." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Rangga Gading jatuh terkulai di tanah. Tubuhnya terasa lemas dan tak bertenaga. Taulah ia bahwa kakek sakti itu yang membuatnya begitu. "Ampun kakek, ampun." Gading pun berkata memelas, "Baiklah, aku akan bertobat dan menjadi muridmu. Tapi tolong hentikan ini, badanku terasa lemas dan sakit sekali." Kemudian sang kakek itu menjawab, "Baiklah, aku akan memegang janjimu." Kakek itu pun menghentikan mantranya. Kemudian ia mengajak pemuda tersebut untuk pergi ke padepokannya. Sang pemuda pun mengikuti sang kakek tersebut sampai ke padepokan yang dimiliki oleh kakek tersebut. Perguruan tersebut milik sang kakek sakti. Di sanalah Rangga Gading belajar bagaimana menggunakan ilmu dan kekuatannya untuk hal-hal yang baik. Pemuda itu belajar dengan sangat tekun, ilmunya bertambah tinggi, namun tetap rendah hati. Ia berhenti mencuri dan merampok, dan lebih banyak membantu orang-orang di sekitarnya. Kakek sakti sangat senang dengan perubahan tersebut dan meminta Rangga Gading untuk memimpin perguruannya sekiranya nanti ia telah tiada. Rangga Gading pun menerima tanggung jawab itu. Saat sang kakek mulai sakit dan wafat, Rangga pun memimpin perguruan tersebut. Murid-muridnya semakin bertambah dan perguruan tersebut semakin terkenal di mana-mana. Nama Rangga Gading pun dikenal sebagai orang sakti yang baik hatinya. Itu tadi cerita legenda tentang Rangga Gading. Pesan moral dari cerita tersebut adalah jangan takut berubah menjadi orang yang lebih baik. Bahkan jika kita pernah berbuat kesalahan, asalkan bersungguh-sungguh, kita bisa memperbaikinya dengan terus berbuat baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.